Jadi engkau waktu kemarin menampakkan diri wujud ular yang sangat besar sekali itu adalah mencari manusia tersebut yang bersekutu denganmu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini, di tempat ini, saya mendengar kabar bahwa adanya ular siluman. Ya. Ular itu sangat besar. Besarnya itu sampai mencapai sebesar pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang segini mungkin. Astagfirullahaladzim. Ada saksi mata yang telah melihatnya, ular tersebut, ya, melintas di semak-semak. Orang itu langsung kaget, teman-teman, karena kejadian ini baru pertama kali dilihat di tempat ini. Karena sebelum-sebelumnya tuh nggak ada ular yang sebesar pohon kelapa itu, ya teman-teman. Warga di sini meyakini bahwa ular itu adalah ular siluman. Nah, ular tersebut keluar untuk mencari mangsa, ya, mangsa hewan ataupun mangsa manusia. Jika manusia berarti tumbal, ya teman-teman. Dan sebagian orang pun meyakini bahwa ular itu adalah ular dari pesugihan, teman-teman. Dalam arti di tempat ini ada manusia yang bersekutu dengan siluman ular tersebut demi meraih kekayaan ataupun kejayaan. Ya, dua pendapat dari warga sini seperti itu. Cuman jarang sekali ular itu muncul, ini baru pertama kalinya, ya. Baru pertama kalinya ular itu terlihat oleh mata manusia. Ya, nauzubillah min dzalik. Sarangnya pun mereka nggak tahu, saya pun nggak tahu di mana sarangnya. Ya, ini dia. Lihat, sangat rimbun sekali. Tapi saya akan melewati jalur yang sudah ditebangin pohon-pohonnya ini demi menjaga keselamatan, ya. Karena keselamatan itu penting, teman-teman. Sudah, kita langsung saja sambil berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Banyak sekali hewan-hewan jelmaan, ya teman-teman. Siluman ataupun jin pun dapat berubah menjadi hewan. Bahkan manusia pun dapat ditiru oleh bangsa-bangsa goib. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini, ya, terbakar. Ini sengaja warga yang membakarnya, teman-teman, karena untuk mengusir ular tersebut, ya, untuk mengusir ular tersebut. Namun ini nggak ngaruh kalau menurut saya, karena yang terbakar hanya segini. Kecuali seluruh hutan, seluruh bakaran kosong ini terbakar, itu baru ngaruh. Namun itu sangat merugikan. Lebih baik jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, karena adanya berita ular besar tersebut, ya, para warga beramai-ramai menebangi pohon yang ada di sini, teman-teman. Ya. Tadinya ini pun penuh, ya, penuh dengan pohon-pohon dan sangat rimbun sekali. Namun para warga demi mengamankan desa mereka, ya, mereka menebang semua pohon supaya menjadi terang seperti ini. Nah, tapi di sini masih rimbun yang sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mas, ini mas. Allahu Akbar. Namun dulunya tempat ini tuh ada juru kuncinya, teman-teman. Ya, dahulu juru kunci yang memang benar-benar mengenal atau mengetahui sisi dari alam gaib, yaitu ahli spiritual, memiliki ilmu yang sangat meyakinkan, teman-teman. Bisa merasakan kehadiran sosok-sosok dan juga bisa menyembuhkan santet ataupun bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kiriman seperti itu, teman-teman. Juru kunci tersebut, namun sekarang juru kuncinya itu sudah tiada dan sekarang belum ada yang mewarisi tempat ini. Memang
biasanya kalau suatu tempat ada juru kuncinya, berarti tempat itu memiliki apa namanya itu, unsur misteri yang dalam, teman-teman. Ya, seperti di gunung-gunung ya, ataupun di tempat-tempat angker, di air terjun, itu kan biasanya ada juru kuncinya. Seperti itu. Ya mas, sini mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Ini jalannya miring soalnya. Hati-hati. Takut terpleset. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Saya mengamati sambil merasakan di sini sesuatu, teman-teman. Ya. Jika sosok ular besar itu adalah benar-benar siluman, berarti yang bersekutu dengan siluman ular tersebut adalah seorang laki-laki, teman-teman. Karena biasanya jika kita bersekutu dengan siluman ular, persekutuan itu adalah perkawinan ya, ataupun pernikahan dengan siluman ular. Seperti itu. Jadi orang yang bersekutu dengan siluman ular itu harus menepati malam-malam yang sudah ditentukan ya, harus tepat waktu, harus melakukan hubungan intim tersebut sesuai perjanjian di awal. Jika mengingkarinya, maka walau alam akan terkena hal buruk seperti itu. Yang jelas kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampai sini nggak merasakan ya, belum merasakan adanya kehadiran ular. Biasanya kan bau ya, bau ular itu khas banget teman-teman. Tapi ini saya belum merasakannya. Apakah memang ular itu sudah pergi dari sini, atau memang ada tempat persembunyian yang susah untuk dilacak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai penghuni sini, di mana engkau? Wahai ular, di mana tempatmu? Angin datang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sesuatu akan tiba. Tiba-tiba angin datang saat kencang sekali ini. Ya, sangat terasa. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wujud, hadir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wujudlah jika engkau mendengarkan panggilanku. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum. Suara desisan. Kenapa kamu selalu mendesis? Jangan ganggu. Saya tidak mengganggu. Astagfirullahaladzim. Begini, apa benar kau siluman ular? Hah? Kenapa kamu muncul di sini? Sudah lama sekali katanya tempat ini aman. Lalu tiba-tiba engkau muncul dengan sosok ular yang sangat besar sekali. Kenapa? Oh, jadi benar di tempat ini ada manusia yang bersekutu dengan kamu. Jadi engkau waktu kemarin menampakkan diri wujud ular yang sangat besar sekali itu adalah mencari manusia tersebut yang bersekutu denganmu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau mencarinya? Oh, dia ingkar janji. Bahaya ini. Bahaya, teman-teman. Dia mulai marah karena orang yang bersekutu dengannya itu mengingkari janjinya. Ya. Jadi dia mulai marah ini. Apa kau sedang hamil? Saya merasakan ada dua energi kehidupan di dalam tubuhmu. Iya. Anak siapa itu? Orang dari manusia yang bersekutu denganmu. Astagfirullahaladzim. Jadi jika manusia itu tidak menepati janjinya, ya, manusia itu akan mati, teman-teman. Maka manusia itu adalah ayah dari anak yang kau kandung.
tidak peduli. Astagfirullahaladzim. Jadi apa mau sekarang? Astagfirullahaladzim. Kenapa saya merasakan banyak energi yang mendekat? Oh, ya, saya paham. Urusanmu dengan suamimu, manusia itu, saya nggak akan ikut campur. Itu urusan kalian. Saya kesini memang bertujuan untuk menemuimu. Saya berpesan, jangan pernah muncul di hadapan manusia yang nggak bersalah. Saya tahu kamu jenis siluman ular yang tidak akan menyakiti manusia jika tidak diganggu terlebih dahulu, kan? Kamu kembalilah ke tempatmu. Urus saja urusanmu. Jangan sangkut pautkan manusia lain. Kembalilah. Jika kamu mengganggu manusia yang ada di sini, saya akan datang lagi. Astagfirullahaladzim. Kembali. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ternyata ulah manusia yang bersekutu, teman-teman. Siluman ular itu sedang hamil. Hamil anak manusia. Inilah yang disebut dengan bersekutu dengan siluman ular. Ya. Kawin dengan siluman ular. Na'udzubillah min dzalik. Saya sudah membuat perjanjian dengannya untuk tidak mengganggu manusia yang ada di sini. Tidak mengganggu manusia yang nggak bersalah. Ya. Jadi jika siluman ular itu ingkar janji, saya akan datang lagi ke sini, teman-teman. Ternyata siluman ular itu sedang hamil. Ya sudah. Ya sudah, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya. Terkuak sudah rasa penasaran saya di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.